Oke, kali ini saya sudah sampai di rumah teman saya ya, dimana dia ini berani nih invest, menyisihkan uangnya untuk menanam tanaman yang viral ya, sempat viral, yaitu ini nih, tanaman porang ya namanya. Nah, ini yang punya nih. Nah, tanaman porang ini kayak gini nih. Kira-kira pas nanam habis berapa ini, Mas? Nanamnya ini kemarin 2 kilo, Mas. 2 kilo bibit. Ya. Dari umbi yang kecil segini-gini, Mas. Nah, kecil-kecil kayak gini. Pokoknya 800 up. Jadinya besar-besar kayak gini. Habis berapa total? Habis total paling sekitar berapa ya? Kalau sama kerjanya semuanya paling sekitar 1 jutaan lah. 1 juta buat segini ya luasnya nih, segini 1 juta. Bagi Anda semuanya yang punya lahan ya, bisa dicoba. Nah, nanti kita tanya-tanya nih, porang ini apa sih ya. Saya sendiri masih belum tahu nih ya, tanaman buat apa gitu kok sampai viral. Oke, yuk kita bincang-bincang ya, kita tanya-tanya. Nah, ini Mas, dari pohon porang ini yang mahal apanya sih? Lagi ngambil apa itu? Ini lagi ngambil kataknya, Mas. Kata? Ini, ya, kata ini bulbil. Kalau bahasa namanya itu bulbil. Bulbil? Ya, bulbil. Oh, itu. Kataknya yang seperti ini. Kalau yang seperti ini kan ini yang super, Mas. Nah, ini yang super, yang besar. Biasanya segini ini 1 kilo isi 100, 150. Berapa sekilo? Kalau sekilo biasanya untuk awal kita buka harga itu mulai kisaran 100.000, Mas. 100.000 sekilo ya, lumayan lumayan. Sampai 100.000. Nanti kalau sudah musim tanam biasanya itu harganya naik tiap minggu, tiap hari itu naik. Oh. Kemarin terakhir saya bulan 7 ya, hampir musim tanam, bulan 7 bulan 8 itu harganya sudah 300. Weh, lumayan. Ini kata ini buah terus apa gimana? Kata ini Sekali buah atau gimana? sekali musim. Biasanya kan kalau porang ini kan pertumbuhannya nanti bulan 12. Kita mulai tanam biasanya bulan 10 ya yang bagus. Bulan 10 tanam, nanti nunggu hujan. Biasanya sebelum hujan itu disiram. Kita siram manual. Terus sampai bulan Desember bisa terus turun hujan, ini baru muncul, Mas, baru tunas. Biasanya tunasnya kayak gini. Nah, seperti ini, Mas. Biasanya tunanya kayak gini, bertunas. Oh, itu tunas. Nah, kalau sekarang ini sudah tunas ke 4 ke 5 sekarang kalau bulan segini. Mungkin habis ini nggak tunas lagi. Soalnya kan habis Maret kan hujan sudah mulai berkurang. Terus tunasnya mungkin sudah berhenti kan bulan 4, bulan 5 kan sudah bermanan. Oke lah, kita lanjutkan bincang-bincang yang lebih rinci ya. Ini nih bagi Anda semuanya yang punya lahan luas, bisa nih, boleh nih ya diinvestasikan untuk menanam tanaman porang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tony Alingling. Salam Indonesia damai. Kak rewel-rewel, kak rewel-rewel, kak rewel-rewel. Oke, kali ini saya akan membahas nih ya, karena kemarin ketika saya review usaha hamster ada yang komen, "Bang, bahas tanaman porang, Bang." Waduh, ini langsung saya ingat nih sama teman saya di tempat kerja ya. Ya, di tempat kerja kemarin. Dan kebetulan ya, sesuai di video sebelumnya nih, di sebelah rumahnya nih ya, di belakang udah ada tanaman porang. Nah, perkenalkan dulu nih ya, silakan Mas, namanya siapa, ini rumahnya daerah mana nih? Nama saya Fatur. Ini di Desa Sukonolo, kecamatannya Bululawang, maksudnya Kabupaten Malang. Oh, Kabupaten Malang. Nah, langsung saja ya kita bincang-bincang nih. Jadi saya masih belum, kurang tahu nih apa sih porang itu gitu loh. Tapi saya ketika saya lihat di YouTube, lumayan viral loh. Lumayan viral. Apa alasan Mas Fatur menanam porang? Ya, sebenarnya gini, Mas. Porang ini memang sebenarnya dari dulu sudah ada. Ditanam sama orang pribumi. Cuman viralnya itu kan
3 atau 4 tahun yang lalu lah. Mm-mm. Mungkin dan nanti 5 tahun ke depan ini kayaknya masih jadi primadona memang, Mas. Mm-mm. Orang ini sendiri bisa disebut konjak juga. Entah ada bahasa apa ya, bahasa itu bahasa apa namanya, tanamannya itu apa itu. Saya juga kurang paham. Cuman orang ini memang bisa dibuat ini Mas, diproduksi buat bahan pangan. Bahan pangan. Dan orang itu nanti kalau sudah diproses bisa jadi apa, tepung, bisa tepung. jadi beras, terus jadi untuk kosmetik juga bisa, di kesehatan juga bisa. Buat kosmetik bisa? Kosmetik bisa Mas. Cuman presentasinya gini, makanya orang ini karena jamu jadi apa, sudah jadi primadona itu gini, yang 80% itu buat pangan memang. Buat pangan. Buat pangan. Kalau yang 20% nanti itu buat kesehatan sama kosmetik. Ya. Kalau kesehatan contohnya ini Mas, bungkus kapsul. Bungkusnya. Ya, terus kalau kosmetik itu juga buat itu alat-alat buat bedak itu Mas. Buat alatnya ya? Iya, Lebih ke alatnya terus mungkin juga campurannya bisa kayaknya. Makanya, bentar Mas, ini kan kayak pohon talas lah kasarannya ya kan, kalau udah agak tinggi ya kayak tumbuhan talas yang sebelahnya itu ya. iya. Itu yang diolah itu daunnya, tangkainya apa gimana? Kalau untuk porang ini sebenarnya banyak Mas ya, jenis porang itu ada beberapa macam, ada porang, ada suwek, ada walur, terus ada iles, itu macam-macam. Banyak ya? Cuma yang sebenarnya semuanya laku, cuman yang paling mahal, maksudnya yang paling dicari itu yang porang. Yang porang. Iya, soalnya kadar apa ya, itu kadar tinggi karena gitu. Terus untuk porang ini yang dikonsumsi itu memang umbinya Mas. Umbinya? Iya, umbinya. Oh, itu di bawah tanahnya ada umbinya? Ada umbinya. Oh. Biasanya untuk yang wilayah jual itu sekitar kisaran 1 kilo ke atas. Jadi kalau sudah mencapai 1 kilo ke atas itu sudah layak jual umbi. Per satu umbi harus 1 kilo atau gimana? Oh iya, per satu umbi itu minimal 1 kilo. Minimal 1 kilo bisa. Sebenarnya bawah 1 kilo bisa, cuma nanti larinya ke bibit. Bibit untuk ditanam lagi gitu loh. Kalau sudah 1 kilo ke atas biasanya untuk produksi. Jadi nanti yang porangnya itu dibuat chip, di-slice itu nanti dikeringkan baru diekspor. Yang banyak untuk apa? Negara ekspor itu Cina, Jepang, Korea gitu Mas. Udah nyari yang kayak begini ya, porang ini. Untuk saat ini memang katanya ya kabarnya saya kemarin baca-baca berita itu permintaannya sangat tinggi sekali memang. Dan kemarin juga baca di artikel itu Indonesia itu penghasil porang terbesar. Penghasil porang terbesar. Berarti memang udah benar-benar viral dan memang para petani ya yang mempunyai lahan ya sudah benar-benar lebih beralih ke porang ya. Nah, gini Mas. Untuk dulu waktu beli bibit ya, itu bentuknya kan sama sih dikreseki ya. Satu dikreseki atau gimana? Macam-macam Mas. Kalau untuk awal tanam biasanya itu kita beli, kan bibitnya itu ada 3 macam Mas. Ada spora, kembangnya itu. Terus ada bulbilnya yang tadi yang yang ketiga itu ini apa? Umbinya. Ya, umbinya itu bisa ditanam lagi. Sebenarnya kalau yang spora itu kemarin terakhir itu sekitar 2 juta Mas per 1 kilonya. Iya. 2 juta 1 kilo? 1 kilo 2 juta. Cuman isinya kan banyak kalau yang spora. Tapi meskipun banyak ya. Iya. 1 kilo 2 juta. 6.000 sampai 7.000 lah. Bahkan bisa sampai 8.000. Bisa 8.000 apa? Bibit. Kalau sudah disemaikan gitu. Kalau bulbil, kalau kataknya itu macam-macam. Ada yang kalau yang super itu isi 100 sampai 150 sekilo biji. Terus kalau yang bawahnya lagi ya 200 sampai 1000 up juga bisa. Tapi nggak berpengaruh sih sebenarnya. Berpengaruhnya itu dari pengolahan lahan pertama. Kalau pengolahan lahan pertamanya bagus, ya pertumbuhannya bagus. Oh, bentar. Ini ada kriteria khusus lahan nggak atau tanah nggak buat nanam porang ini? Atau di semua lahan bisa? Untuk porang sebenarnya
sebenarnya semua lahan bisa mas, cuma mintanya itu kan ya nggak becek-becek banget, juga nggak Oh. kering-kering amat gitu. Jadi sedang Pokoknya ya. ada, ya di daerah Air ya bisa ada begini. cukup lah. Malah kalau kebanyakan air itu malah busuk mas nanti. Oh busuk kalau kebanyakan air. Busuk. Wah. Makanya apa orang ini kan tumbuhnya di musim penghujan. Musim penghujan. Ya. Jadi nanti setelah bulan berapa? Bulan 5 setelah hujan agak berkurang itu bulan 5 bulan 6 itu sudah mati mas, dorman kalau bahasa itu dorman atau ripah gitu. Jadi nanti katanya itu kita panen. Katanya dipanen dan laku juga memang. Ya itu yang dijual, yang dicari itu. Soalnya bibit supernya di situ. Enggak, saya masih belum paham. Yang dicari dari porang ini umbinya, batangnya atau daunnya atau apa ya? Ya umbinya mas. Umbinya. Kalau batang sama daun enggak itu ya? Enggak. Soalnya nanti batang sama daun kan busuk. Dan yang diambil nanti katanya itu mas. Yang diambil kata Katanya sama yang tadi itu ya. iya, kata sama ini, sama umbi. Saya kira batangnya sama daunnya yang apa namanya yang berfungsi. Nah, umbinya yang diambil. Nanti kalau dalam satu musim kita lihat nanamnya sih mas ya. Biasanya kalau pengen cepat panen, kadang teman-teman gitu ya kebanyakan orang itu nanamnya itu umbi mas, atau katak yang super yang isi 100 yang besar tadi ya. Yang besar. Kalau yang kecil-kecil mungkin bisa panennya, maksudnya setengah panennya itu paling nunggu 2 musim biasanya seperti itu. 1 musim bisa, cuma nanti kalau kecil-kecil itu kan larinya ke ini mas, ke benih, jadi benih lagi. Maksudnya nanti umbi yang kisaran ya setengah kilo ke bawah lah, itu ditanam lagi untuk musim berikutnya sudah langsung. Nah nih dari mulai nanem nih yang sepengetahuannya Mas Fatur ya, butuh berapa bulan sih atau tahun sih buat panen? Kalau panen itu kalau orang ini kan cuma 6 bulan masih. Sebenarnya cuma 6 bulan. Iya, masa hidupnya cuma 6 bulan sampai 7 bulan lah. Misalnya kalau di daerah Jawa itu masa tanam itu kan sekitar bulan 9, 10 lah. 9 awal pertengahan itu bagus-bagusnya mulai tanam. Terus bulan 10 itu ya terakhir lah, terakhir tanam biasanya kan bulan 10 untuk umbi atau katak 5 jam. Terus kalau sudah lewat itu biasanya beli polybag. Kalau sudah bulan Januari beli polybag. Polybag yang sudah disemai, yang sudah segini lah paling tidak sudah berapa senti itu. Soalnya akan biar nutut ke yang katak tadi yang sudah tumbuh itu tadi. Nah ini Mas Fatur ini nanam porang ini baru kali ini ya? Apa sudah pernah panen? Belum. Oh baru mulai ya, baru mulai. Porang itu sebenarnya mulai tahun kemarin sih mas ya. Nyoba. Iya nyoba. Tahun kemarin itu nyoba tapi sudah agak telat. Saya tahun kemarin itu nanamnya sekitar bulan Januari. Jadi saya belinya polybagan. Nah terus saya tanam polybagan ya kan mulai awal kan masih awam lah. Jadi pengolahan lahan itu nggak maksimal. Pokoknya saya geluti, saya tanam gitu aja. Gitu. Jadi nggak maksimal. Ya. Habis itu dipelajari lagi ya. Ya kebetulan punya saudara ya yang sudah nanam hektar-hektar ya, berhektar-hektar ya. Saya di sebelah sana itu dia yang ngajak lah, ngasih wawasan gini akhirnya kok prospeknya bagus saya gitu. Terus akhirnya udahlah saya coba gitu. Jadi untuk untuk penanaman porang itu yang penting lahan maksudnya. Jadi yang tahun kemarin saya gagal, dianggap aja gagal lah. Jadi yang tahun kedua ini belajar ternyata memang pengolahan lahan pertama. Jadi pertamanya harus itu ya. Pakai pupuk kompos? Murni pupuk kompos aja. Bentar. Pupuk kompos itu kayak gimana sih? Kompos itu macam-macam. Dari daun-daun kering, kotoran-kotoran hewan. Bentar, kalau daun kering diapain? Dibiarkan busuk, habis itu Iya. Kalau memang punya alat kita diseleb gitu. Diseleb dicampur sama biasanya kering daun kering daunnya bambu gitu bagus. Diseleb, dihancurkan nanti dijadikan satu gitu kan. Dari kotoran hewan juga. Iya, yang bagus itu kotoran kambing. Oh, tai kambing. Iya.
Kalau kalau orang masih ngarani serintil. Oh, kalau bahasa Jawanya tai kambing itu serintil. Nah, ya saya baru tahu ya. Udah lama tinggal di Jawa padahal ya. Serintil. Nah, untuk penggalian nanam bibit itu berapa sentimeter kedalaman? Kalau tanam itu cuma berapa? 6 cm, Mas. Jadi Cuma dari 6 cm. tanah kedalaman itu sekitar 6 cm lah ya. Oh, 6 cuma 6 Jadi kan cm. nanti apa? Dari akar itu kan tumbuh apa? Membesar sendiri di bawah. Oh iya, yang jadi ubi itu ya. Iya, kalau terlalu dalam nanti tunasnya tuh Oh, berat ya. Iya, berat itu apa? Tunas. Nah, ini Mas. Ada hamanya nggak kalau kayak begini? Kalau selama ini hitungannya berhasil ya nanamnya ya. Ada hamanya nggak? Bisa dibilang berhasil. Untuk hama itu sebenarnya gulma, Mas. Gulma itu. Gulma itu rumput liar. Oh. Cuma kendalanya di situ. Ya kalau apa kayak belalang, kayak ulat itu ya pasti ada. Cuman Nggak terlalu ngaruh ya. Terlalu berpengaruh. Oh. Pokoknya kalau kayak ulat, kayak belalang itu kita semprot apa ya, obat itu sudah hilang. Tapi kalau gulma kayak apa rumput liar itu bisa mengalahkan itu orangnya. Apalagi kalau kita nanamnya itu mulai dari kata langsung di lahan. Oh. Jadi kan balapan. Iya, balapan tuh. Iya, tumbuhnya. Jadi sering itu. Berarti intinya kalau nanam porang ini harus fokus di pengolahan lahan pertama ya Mas ya. Habis itu penentuan bibit juga ya istilahnya ya semuanya bisa. Cuma kan yang lebih bagus apa tadi dalam bentuk ubinya atau kata yang super itu ya. Iya, yang kata super. Yang sapu yang Tapi, super bagus. Walaupun kata yang kecil-kecil enggak pengaruh sih. Yang temak yang tadi itu kata yang 800 ke atas, hampir 900 lah. Itu besarnya harus sebiji neker namanya kecil-kecil itu. Yang pengolahan pertama. Ini untuk nanti kalau udah tumbuh, biasanya paling tinggi berapa meter sih? Bisa sampai 2 meter Mas kalau 2 meter? Iya, sampai 3 sampai atau 4 musim itu tinggi sekali bisa. Loh, iya dah. Iya, bisa tinggi sekali. Ini baru satu musim ini Mas. Satu musim dari katanya sangat kecil. Kebanyakan ubinya yang di bawah ini berapa buahnya? Maksudnya kalau ya. untuk umbi kecil kalau dibuat maksimal 1 kilo nyampe sebenarnya. Tapi ya lihat itunya, lihat apa? Iya. Tapi biasanya rata-rata ya 1 on 2 on gitu lah Mas. Bahkan sampai setengah kilo bisa. Lihat makanya lihat pengolahan pertama. Dan kalau nanam, kalau ini kan terlalu rapat Mas sebenarnya kalau yang ini. Sebenarnya untuk menanam ada jaraknya. Harusnya ada jaraknya. Nah, kan kemarin itu saya pengalaman pertama itu kan nanam saya kasih jarak. Ya dibilang gagal kan memang gagal. Saya lihat kok hidup enggak kayak gitu, kayak kurang gitu. Akhirnya musim kedua saya narjet banyaknya. Pokoknya biar banyak tanam. dulu, banyak dulu nanti setelah musim kedua musim lagi nanti saya pindah saya tata lagi. Jadi nanti ini dibongkar dikasih jarak. Kalau untuk nanam apa umbi yang untuk langsung kali panen itu untuk jarak biasanya sekitar 60 cm lah, 60 cm segini lah Mas ya 60 cm. Soalnya kan nanti kalau pembukakan kan bisa 1 kilo kan segini Mas, jadi enggak sampai dempet-dempetan. Nah ini perlu bisa saya simpulkan ya. Memang kalau dalam dunia bertani ini tadi modal buat beli bibit sama nanamnya ya sekitar 1 juta ya untuk lahan segini ya. Sebenarnya enggak sih Mas, kalau lahan cuma segini tuh enggak banyak. Kemarin itu habis segitu itu karena saya memang bernafsu sekali untuk kuantitasnya, jadi banyaknya aja. Sebenarnya kalau segini enggak sampai 1,5 kilo, cuma 1,5 kilo berarti berapa? Cuma 150.000. Kalau dilihat kita mandangnya modal misalkan lah ya di bawah 1 juta, tapi ketika panen bisa berkali-kali lipat ya hasilnya kalau berhasil ya. Nah maka dari itu kalau bisa saya simpulkan sih siapapun yang mau nyoba nanam apapun alangkah baiknya dipelajari dulu langsung dari ahlinya. Kalau enggak ya dilihat di YouTube juga banyak, mungkin belajar ya pasti banyak lah yang bahas tanaman-tanaman yang Anda cari gitu ya. Jadi ketika sebelum kita action ya harus pelajari dulu kan. Dan belajar itu ya harus memang dari orang-orang yang sudah berpengalaman. Waduh,
ternyata porang ini tanamannya bisa dibuat segala macam ya, bahkan nanti kedepannya bisa dijadikan untuk pangan ya. Sudah beredar Mas. Sudah beredar. Beras, tepung, mie porang ada. Duh, mie beras tuh dari porang. Dari porang. Duh ya. Apalagi permintaan ekspor pun sudah semakin banyak ya kan. Nah, ini peluang nih ya bagi Anda semuanya yang pinggir-pinggir rumahnya nih ya, punya lahan atau punya ya kayak begini-begini ya, daripada mangkrak ya, dimanfaatkan saja ya. Nih tampilan petani seperti ini ya kan, ya, pakai topi ya. Ya. Oke, sekian bincang-bincang dari saya ya tentang membahas porang. Semoga sedikit bermanfaat ya. Jangan request saya membahas apa-apa lagi ya. Soalnya ya masih terbatas nih ya. Ini itu saya masih sedikit ya. So, komen-komen lah ya. Kalian mau bahas apa gitu ya. Nanti saya carikan orangnya langsung loh ya. Jadi nggak hanya berpendapat. Ini bahas porang, orangnya langsung nanam, ada itu tanamannya ya, pernah satu kali gagal, lalu sekarang alhamdulillah ya. Nah, di situ kan kita bisa belajar ya, berbagi saling info. Oke, sekian dari saya ya. Salam Indonesia damai. Gak rewel-rewel.